Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin serta inayah Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Jannah, dan bersyukur pada Allah karena Allah beri kita kesehatan, kesempatan, juga termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah diberi semangat ya untuk taklim. Ini luar biasa. Tanpa semangat mungkin kita masih banyak yang terlena karena bujuk rayuan setan iblis laknatullah ya, dengan mencari berbagai macam alasan ya, entah karena hujan, memang tadi hujan ya Pak, gerimis masih rintik-rintik, jalan becek, dingin, macam-macam pokoknya ya. Jadi yang akhirnya kesimpulannya memang enaknya di rumah nonton TV sambil ngopi ya, apalagi ada singkong goreng, pisang goreng. Nah, padahal kalau kita datang ke masjid kita jadi tamunya Allah ya. Jadi tamunya Allah itu Allah akan menjamu kita, dijamu dengan berbagai macam kebaikan. Ada pahala, ada ilmu di sini karena taklim, turun para malaikat sambil mendoakan, menyemayamkan rahmah, berkah ya. Kemudian di sini juga ada syifa, ada obat karena kita juga dibacakan Al-Qur'an. Banyak ya jamuan dari Allah. Dan pastinya karena kita tamu Allah, maka kita akan dimuliakan ya. Karena memang kita di tempat yang mulia, yang kita kaji pun ayat-ayat Quran yang mulia, dan pastinya kita yang mengkaji pun akan jadi mulia juga. Baik para ikhwan, akhwat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tadi ayatnya yang berkaitan sudah dibaca, dan babnya adalah babul karimi wal judi wal infaki fi wujuhil khairi sikotan billahi ta'ala. Bab tentang kemuliaan, kedermawanan, berinfak atau membelanjakan harta semata untuk mencari wajah Allah, ridho Allah, dengan penuh keyakinan ya akan mendapatkan pahala atau ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja ya ke hadisnya ya. Sekarang hadis yang nomor 7 para ikhwan ya. Yang sama kitabnya sama saya, halaman 255. Hadis nomor 6 terakhir dari Abu Hurairah, kata Nabi, kata Allah, firman Allah Ta'ala, anfiq yunfiq alaik, gitu ya. Bukhari Muslim. Berinfaklah kamu, niscaya akan diinfaki atas kamu, kepadamu. Jadi per kita infak, sedekah akan dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Hadis ke-7, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya ya. Abdullah ini putranya, Amr bapaknya, dua-duanya sahabat Nabi. Kalau Abdullah ini masuk Islam lebih dulu ya, dan bapaknya sempat memusuhi Nabi dan kaum muslimin waktu di Mekah ya, dan dia sebagai duta dari orang-orang kafir Quraisy untuk nego kepada penguasa Najasyi supaya orang-orang yang hijrah dari kaum muslimin dari Mekah ke Najasyi waktu itu namanya Habasah ya,
supaya dikembalikan gitu, supaya dikembalikan. Waktu itu yang hijrah ke sana dipimpin oleh sahabat Ja'far ya. Ja'far itu kakaknya sahabat Ali. Tapi negosiasinya batal. Nah, jadi nggak berhasil. Dan setelah beliau masuk Islam luar biasa prestasinya, termasuk menaklukkan Mesir ya pada zaman Umar bin Khattab. Ini Amr bin As, ahli dalam masalah diplomasi. Anna rojulan, bahwasanya seorang sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair ya. Amal Islam apa yang paling baik? Ya, dalam Islam itu amal apa yang terbaik nilainya ya. Kalau pahala yang terbesar ya. Kira-kira itu apa? Qala, kemudian Nabi menjawab, tut'imut ta'ama ya, kamu memberikan makanan. Jadi sedekah makanan termasuk pahala yang sangat baik ya. Makanan matang, makanan mentah ya. Apalagi situasi di mana para fuqara masakin memang sangat butuh. Pada saat itu memang harus segera mengisi perutnya, maka yang terbaik adalah makanan. Kalau dikasih mentah dia masih harus tunda lagi laparnya ya kan. Belum lagi kalau makanan mentah harus diolah. Nah, untuk ngolahnya perlu biaya. Kalau sekarang perlu gas segala macam. Nah, jadi memang makanan jadi itu terbaik. Apalagi di saat memang kondisi para mustahiknya sedang lapar, apalagi kelaparan. Yang kedua, wa taqra'us salam, dan kamu mengucapkan salam. Alaman arafta, atas orang yang telah kamu ketahui, kamu kenal. Wa malam ta'rif, dan orang yang belum kamu kenal. Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Jadi mengucap salam itu termasuk amal yang pilihan ya, khair itu pilihan yang terbaik. Dan iya, bisa jadi dalam pelaksanaannya kayaknya berat, utamanya kepada orang-orang yang belum dikenal gitu ya. Padahal kalau kita sudah biasa ya biasa aja gitu ya. Udah biasa. Oh gitu ya. Nah, jadi karena kita belum biasa, kasusnya seperti itu. Kita masuk ke warung Padang, atau mungkin bukan warung Padang aja ya, kita ngucap salam dikira kita mau minta-minta ya. Karena biasanya salam tuh minta-minta. Nah, kadang-kadang kita juga lewat WA segala udah salam ya, salam karena kita mau menunaikan hadis ini. Itu yang jawab nggak pakai salam, langsung aja iya enggak, ini juga dosa malah itu. Kenapa? Kalian jawab itu wajib. Ya, saya udah ucap assalamualaikum, nulisnya lengkap lagi. Maaf mengganggu, nanya. Cucu jawab enggak, iya, gitu doang. Ya karena kita tulisannya tulisan ya kan. Bukan iya enggak doang ya. Itu dosa kalau kita dijawab. Kalau yang ngucapin salam kan sunnah ini kan. Nah yang jawab jadi apa? Wajib ya. Nah itu termasuk nggak boleh ya kan. Jadi baik ucapan maupun tulisan itu kita nggak boleh membuat yang kemudian akhirnya diplesetkan sama mereka ya kan. Sampai di Quran itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u dan seterusnya. Wahai orang beriman, jangan kamu katakan ra'ina, tapi katakan unzurna. Jadi rupanya kata-kata ra'ina itu sama mereka diplesetkan dengan digumam, mananya jadi jelek ya, seperti itu. Termasuk tadi kalau kita assalamualaikum itu pakai as itu kalau diplesetkan dengan bahasa Inggris itu ini jelek artinya. Bukan jelek, artinya memang as itu artinya kan ini kan ya, seperti itu. Nah, seperti itu.
Ini artinya ikhlas itu kan. Jadi jangan. Jadi jangan. Tulisan-tulisan juga ya diplesetkan. Mereka mencari celah sebisa mungkin. Logo-logo ya kan juga sama itu. Jadi dengan tulisan maupun dengan kata-kata. Nah, memang ada salam-salam yang nggak harus dijawab, ada yang nggak harus, yang wajib nggak dijawab ada. Di salam itu kan ada 3 kelompok kan, salam yang wajib dijawab, yang tidak wajib dijawab, dan pasti nggak ada yang jawab. Ya, yang wajib dijawab adalah salam antara kita, ya ketemu di jalan, yang berjalan ngasih salam kepada yang duduk. Ya, yang berkendaraan ngasih salam sama yang jalan, yang muda kepada yang tua, rombongan sedikit kepada rombongan yang banyak. Itu, nah itu wajib dijawab. Ada yang tidak boleh dijawab dalam sholat ya. Kalau sudah selesai assalamualaikum, itu jangan dijawab itu Pak. Assalamualaikum, jangan dijawab, nggak boleh itu, nggak boleh. Karena sebenarnya kita salamnya bukan ngasih salam kepada sebelah kita, bukan ya. Nah, yang ketiga pasti nggak ada yang jawab. Salam masuk kuburan. Nah, makanya kalau kita salam di WA nggak dijawab, berarti ini salam sama orang mati nih. Gimana? Enggak boleh jawab. Kita dengan takbir kita dikeraskan, ya, seperti itu. Nggak boleh jawab, batal. Jangan. Ya kalau mau batal ya nggak apa-apa. Kalau mau batal, kalau sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah sebenarnya kita kalau tahu itu istri kita bukain pintu aja. Kalau jalan ya boleh, bukain pintu. Atau istri ya kan nunggu suami pulang, nah, udah sholatnya memang depan pintu, begitu suami salam langsung bukain. Ya, jangan dijawab, bukain aja. Nah ini termasuk tadi kepada yang belum kamu kenal, tapi walaupun yang dimaksud belum dikenal di sini kita udah tahu identitasnya ya, pasti muslim, ya pasti muslim. Nah, itu. Kalau dia jelas dia bukan muslim nggak boleh ya, dilarang. Kata Nabi, la tabdaul yahuda wa nasara bis salam. Jangan kau memulai pada orang Yahudi dan Nasrani dengan salam, nggak boleh. Kalau jawab boleh, jawabnya wa alaika gitu kan, wa alaik gitu. Gitu. Tapi kalau kita yang memulai nggak boleh, jelas ya Pak, jelas dia pakai kalungan ginian gitu ya. Jangan. Oh iya kan, jelas. Atau yang kita udah tahu dia tetangga memang non muslim ya nggak boleh. Ya permisi, kulon nuwun, apa gitu ya. Gitu. Jadi nggak boleh. Itu tegas ya. La tabdaul yahuda wan nasara bis salam, kata Nabi. Berikutnya, wa anhu, dan darinya masih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti ini memang yang meriwayatkan adalah Abdullahnya ya, Abdullah bin Amr bin As. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khoslatan ya. Ada 40 cabang kebaikan. A'laha, yang paling tingginya ya, yang paling tingginya, topnya adalah manihatul anzi. Manihatul anzi. Mamin amalin, tidaklah dari suatu amal ya'malu bi khoslatin minha, yang dia beramal dengan salah satu aja cabang tadi, bi khoslatin minha, satu, kan ada 40. Nah, kita ngamal yang satu, apalagi tadi yang teratas ya, manihatul anzi. Roja'a, semata dia roja. Apa roja Pak? Berharap ya, berharap. Semata dia mengharap sawabiha. Apa sawab? Pahala ya, sawab sama dengan jaza ya.
Dia mengharap pahala dengan satu cabang yang dilaksanakan tadi, wa tasdiqa, ya, disertai dengan pembenaran, mau'iduha, apa yang dijanjikannya, yakin betul bahwa kalau mengerjakan ini bakal diganjar, bakal dibalas, ya, karena ini janji Allah dan pasti ditepati. Illa, kecuali adkhalahullah, akan masukkannya, ya. Di sini bukan pakai akan, ya Pak, ini pakai bentuk lampau, adkhala. Kalau akan itu ya adkhulu, ya, ini. Kecuali pasti, oke, pasti boleh karena ini bentuk past tense memang, ya, bentuk kata kerja lampau. Kecuali adkhalahullah, Allah pasti masukkannya Allah Ta'ala biha, dengan perbuatannya tadi, al jannata, ke surga. Jadi bukan akan, ya, tapi pakai adkhala. Jadi satu kepastian. Yang penting dia kerjakan semata pahala dan pembenaran akan adanya pemenuhan janji, ya, penepatan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin betul, ya. Jadi nggak ada keraguan sama sekali. Rawahul Bukhari, ini riwayat Imam Bukhari. Waqad sabaqa bayanu hadil hadis, dan sungguh telah berlalu penjelasan hadis ini fi babi bayani kasrati turuqil khair. Jadi hadis ini telah dijelaskan pada bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya, babnya udah lama nih, ya, jauh, ya. Nah, ya, jadi 40 cabang kebajikan banyak sekali. Nah, salah a'laha ini manihatul anzi, ini yang telah dijelaskan di bab yang waktu itu. Manihatul anzi itu adalah seseorang yang meminjamkan ternak, ya, untuk diambil susunya dimanfaatkan, kemudian kambingnya dibalikin lagi. Tuh, ini termasuk perbuatan yang sangat baik seperti itu. Kalau sekarang kira-kira apa, Pak? Kita minjemin motornya buat ngojek, dia ambil hasilnya, ya motornya balikin lagi, gitu kan? Maksudnya seperti itu. Jadi ngasih orang peluang untuk bermain atau mendapatkan satu manfaat dari apa yang kita pinjamkan tadi. Betul. Karena tadi kambingnya produktif, kambing sedang produktif kan? Apalagi kalau bukan susunya doang, apanya? Anaknya. Nah, itu kan kayak Rasulullah kan, kalau Rasulullah sih ngasih, ya, semuanya. Kambing bunting ke siapa? Sa'labah, gitu kan. Nah, ada ikhwan perlu pengen piara kambing, itu ada saya kambing perempuan, silakan kamu piara, nanti kalau anaknya ambil aja sama kamu semua. Nah, kayak gitu, sama itu, ya kan. Susu aja termasuk manihatul anzi tadi kan, apalagi sampai hasilnya. Nah, tuh, kalau sekarang ya mungkin tadi motor, mobil, ya, dipinjam bukan cuma untuk dipakai nganterin atau pakai untuk tunggangan sesaat, ya, tapi untuk maisah, gitu, ya, pakai untuk ngojek, pakai buat nyari duit. Nah, hasilnya kita nggak minta apa, Pak? Nggak minta setoran. Nah, minta setoran beda itu mah. Nggak minta setoran, ya kan. Kalau minta setoran beda, nggak termasuk yang a'lanya. Kebaikan juga, tapi nggak termasuk yang a'laha, ya kan. Kebaikan juga itu, tapi bukan termasuk yang topnya. Masih minta setoran sih, gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak apa, ya, nggak berat-berat amat. Utamanya buat orang yang memang punya kemampuan, ya kan. Kalau punya kemampuan nggak berat amat. Memang kita juga ada, gitu, ya, apalagi motornya dua, ya kan. Enak kan sebenarnya kan, motor dua, ya, kita pinjemin satu silakan kalau mau ngojek, gitu kan. Kalau kita mau ngasih duit langsung juga mungkin nggak bisa setiap hari, tapi kalau dia mau ngojek kan bisa setiap hari dia memanfaatkan motor kita, seperti itu. Itu, ya. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi, khususnya dari sahabat-sahabat Ansor, ya, sahabat Ansor. Nah, yang kasusnya waktu itu kan Abu Hurairah itu kan yang lapar, setengah pingsan, itu diajak ke rumah istri Nabi. Ini apa? Oh, ini susu. Nah, ini susu ini menurut anzi ini. Jadi ada orang memang
ada orang yang memberikan menghadiahi ke keluarga Nabi susu yang seperti itu tadi, bukan dikasih susunya, tapi dipinjemin kambingnya, ya, suruh meres sendiri, ya kan, nah, ambil silahkan, nah, seperti itu. Udah lagi Pak. Jadi kebaikan-kebaikan itu banyak ya, banyak. Nah, kalau dari salah satu cabang yang 40 itu kita lakukan apa saja ya? Tentunya dari perbuatan yang wajib-wajib, sunnah-sunnah ya, dan kita kerjakannya semata untuk berpahala. Nah, jadi intinya di sini memang ada kemurnian niat ya. Jangan sampai kita melakukan kebaikan itu ada niat-niat yang ganda ya, apalagi triple gitu ya. Jadi semata karena Allah aja gitu. Jadi semata itu mengharap pahala aja. Karena kadang-kadang jangankan beramal yang sifatnya derma ya, uang atau makanan, pakaian, sholat aja masih ada yang masih ada embel-embel sholat supaya kaya, ada ya, supaya dapat rezeki gitu kan, beda kan, bukan semata pahala kan. Padahal kan paling yang pakai usolinya lillahi ta'ala, udah lillahi ta'ala, tapi masih berharap yang lain-lain itu. Baca Quran ya, pengen dikata suaranya bagus, nah kira-kira beda itu kan. Beda. Jadi bukan semata-mata roja'a sawabillah tadi, roja'a sawabillah, semata-mata pahala Allah saja. Udah itu merasa yakin bahwa apapun yang dikerjakan, apapun yang dikorbankan, wajib maupun yang sunnah, besar maupun yang kecil, yang sulit apa yang mudah, benar-benar bakal diganjar. Pasti Allah bakal menepati janjinya. Nah, itu harus yakin betul. Nah, sudah waktu melaksanakan yakin, tiba-tiba sudah itu berlalu, kayaknya belum belum ada tanda-tanda gitu ya. Janji Allah kalau kita sedekah 1 diganjar 700. Ini kayaknya sudah sedekah dari kemarin. Nah, nah itu ya, ini bisa rusak ntar nih akidahnya sebenarnya. Padahal sebenarnya Allah mungkin udah membalas, ya sudah, cuman kita kurang jeli aja ngelihatnya. Karena kita tadi mengukur segala sesuatu itu selalu dengan materi gitu ya. Padahal Allah nggak menggantinya bisa dengan yang lain, dengan sehat, dengan mudah untuk melaksanakan ibadah yang lain, ya. Rasa tentram, rasa senang. Tentram senang itu bukan barang murah loh Pak. Oh iya, nyatanya orang untuk senang-senang itu dia harus pergi jauh dengan harga yang mahal. Oh iya kan? Nyatanya kita bisa senang datang ke masjid, ini kan luar biasa kan Pak? Nyaman. Oh iya, kita bisa nyaman dengan duduk di masjid. Mereka itu untuk bisa nyaman harus datang ke tempat mana, puncak gunung, jauh ke tengah pohon hutan teh, kemana. Nah, ya. Bahkan yang keluar negeri, karena tempat-tempat rekreasi di Indonesia kayaknya sudah nggak ada yang menyenangkan, memuaskan gitu. Alhamdulillah kita bisa puas dengan senang dengan melihat ya, anak-anak kita baca Quran, loh kan, dengan melihat masjid ramai juga rasanya udah seneng. Ada kan Pak? Kita datang ke masjid, masjidnya ramai dengan amal soleh, jamaahnya banyak, kita seneng, itu berarti kan ini, berarti iya, jadi nggak perlu mahal-mahal seperti itu ya. Nah, jadi ini luar biasa, ini bagian pada anugerah nikmat. Makanya di hadis yang sudah kita bahas, tidaklah orang berkumpul dalam suatu masjid di antara masjid-masjid Allah, kemudian dibacakan Quran, kecuali nanti akan diturunkan rahmat, akan dibuahkan
Makfirah akan diturunkan kesakinahan. Itu kan ternyata dengan cara taklim seperti ini kita akan dapat rahmat, dapat sakinah. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, wa Nabi Umamah, dan dari Abi Umamah, namanya Sodi bin Ajlan ya. Jadi ini bapaknya Umamah. Jadi Umamahnya itu perempuan berarti ya. Ini. Jadi punya anak namanya Umamah, biasa dipanggil bapaknya Umamah gitu ya. Namanya sendiri adalah Sudayi ya, Sudayi bin Ajlan. Radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, innaka antabdzulal fadla, sesungguhnya engkau akanlah mendermakan ya. Tabzula itu mendermakan, bukan sedikit ya Pak, boleh dikatakan mengorbankan maknanya ya. Mengorbankan, bazla itu kan mengorbankan, artinya kan mengorbankan. Akalah kalian mendermakan al-fadla ya, ke karunia yang dimiliki, maksudnya harta benda, entah itu berupa makanan, minuman, pakaian atau kendaraan maupun perhiasan ya, dan apa saja itu khairun laka buat kamu, lebih baik buat kamu ya, lebih baik buat kamu. Wa antum sikahu, dan akalah kamu menahannya, itu syarun laka, buruk buat kamu. Jadi bukan buat siapa-siapa, keburukannya buat kamu. Wala tulamu ala kafafin wabda biman biman ta'ulu wal yadul ulya khairun min yadi sufla, rawahu Muslim. Wala tulamu ala kafafin, apa artinya itu? Dan tidaklah tidaklah tercela gitu ya, ala kafafin, atas orang yang menolak ya. Kaf itu artinya menahal, kafaf itu artinya apa? Menolak atau menahan ya. Wabda, dan mulailah biman, pada orang yang ta'ul, kamu tanggung. Jadi mulai bersodakoh, berinfak, membelanjakan harta itu dimulai orang yang tanggung. Kalau kita kepala rumah tangga berarti keluarga, buat anak istri ya, itu. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas itu khair, lebih baik min dari al yadi sufla, tangan yang di bawah. Rawahu Muslim. Situ tadi artinya apa? La tulamu ala kafafin, apa artinya situ? La tulamu ala kafafin itu artinya apa? Telak. Itu ya. Kamu tidak akan dicela karena merasa cukup itu. Jadi merasa cukup juga termasuk apa? Tanda bahwa orang itu kaya hati, kaya hati itu. Jadi ini pesan Rasulullah SAW kepada kita semua selaku anak cucu Adam, bahwa ketika kita mengorbankan, mendermakan segala karunia yang ada pada kita, apanya pun ya, al-fadla disipakainya di sini ya. Baik itu berupa makanan, minuman, uang, perhiasan, kendaraan, ya apapun, itu lebih baik buat kamu. Artinya mendapat kebaikan itu adalah kita yang mengorbankan, kita yang mengeluarkan, kita yang membelanjakan. Nah, selama ini kita sudah pahamnya nggak seperti itu. Kita merasa menyenangkan orang, membahagiakan orang, mengenyangkan orang, gitu kan? Nah, balik mestinya jangan seperti itu. Gitu. Karena sebenarnya itu semua adalah kebaikannya kan kembali kepada kita. Kalaupun kemudian orang menjadi senang lantaran derma kita, jadi kenyang karena santunan kita, itu mah efek samping yang baik saja ya. Di mana ada kebaikan maka akan ada dampak yang baik. Jangan kita yang merasa mengenyangkan, merasa membahagiakan. Gitu. Nah, kita merasa diuntungkan karena masih ada orang yang menerima
Nah itu kan, masih ada orang yang mau memanfaatkan itu. Karena kita, kata Nabi tadi, fadlanya itu adalah khairul laka, itu buat baik buat kamu. Jadi bukan buat mereka. Seperti itu ya, buat kita. Tuh, kebaikan buat gak kemana-mana. Dan sebaliknya waan tumsikahu, kalau kamu menahannya, nah menahan termasuk perkara yang buruk, itu juga syarrul laka. Apalagi jelas yang kita tahan itulah hak-hak orang yang mesti menerima kewajiban dari kita. Nah, makanya hadis berikutnya tadi adalah wabda biman ta'ul, ya, mulai dari orang yang kamu tanggung. Nah, jelas itu untuk uang belanja makan hari itu atau makan seminggu, makan sebulan. Kok kita tahan? Nah, itu burukan itu, Pak. Nah, ini jelek banget nih, ya. Jangan sampai ada kita ya. Udah misalnya gini, kita ngasih uang belanja buat istri. Kan untuk makan kita semua sekeluarga tuh. Nah, udah ngasih makannya untuk jatah seminggu. Pas hari ke-6 habis. 6 habis, berarti belum seminggu tuh, ya kan? Belum seminggu habis. Nah, kan minta lagi tuh istri, Pak, uang udah habis. Emangnya buat apa aja sih? Nah itu, ini pertanyaan jelek banget tuh, Pak. Nah, kalau emang sengaja biar nggak terlalu boros. Nah, kita nanya, ya boleh nanya, tapi jangan sampai terkesan menyalahkan. Emangnya buat apa aja sih? Ini kan menyalahkan. Padahal itu, Pak, uang segitu mungkin dia juga boleh apa? Ngaturnya susah. Nah, kita aja nggak tahu cabai naik, kita nggak tahu minyak goreng naik. Loh iya kan? Loh kita nggak tahu. Ya kan? Mestinya justru karena tahu naik, nah tambahin mestinya gitu. Waktu dia terima, dia nggak protes minta tambah istri kita, saking solehahnya tuh, Pak, diem aja. Walaupun sebenarnya juga aduh gitu kan. Nah itu udah susah, ngiras-ngirusnya, kata orang Jawa, ngiras-ngirus, tahu nggak? Ngatur-ngaturnya itu udah susah gitu kan. Susah. Nah, begitu minta tambah karena emang nggak cukup, gitu. Nah kita jawabnya nadanya nyalain, apalagi setengah curiga, buat apa sih? Apa? Nah, sihnya itu kan jelek banget itu. Sihnya itu jelek banget itu. Curiga bener gitu ya. Curiga banget. Iya. Padahal mah dia dengan rokoknya, dengan makan di warungnya, makan siang, mungkin jajan 50.000 lebih habis sendirian. Iya, gocap habis kan. Loh ya kan. Nah, dia ngasih uang 100.000 masih ikut makan 3 kali. Masih makan 100.000 masih makan 3 kali kan. Nah, jadi ada pesan Nabi yang perlu kita perhatikan, wabda biman ta'ul, mulai. Ya, jadi jangan sampai kita melangkah terlalu jauh, lebih jauh, sementara orang-orang yang kita tanggung kita lewati, kita abaikan sampai nasibnya keleleran, nggak keurus makannya, pendidikan dan sebagainya, seperti itu. Jadi utama adalah yang kita tanggung ya apa yang sudah kita sanggupi. Nah, kalau masih memang baru nanggung istri dan anak-anak ya itu. Nah, tapi kalau kita sudah menyanggupi yang lain, misalnya karena ada keluarga yang yatim dan sebagainya, ya itu termasuk dari ta'ul, ya kan? Kita masih nyanggupi kan? Entah biaya pendidikannya, biaya apanya, si yatim tadi, berarti ya itu. Gitu. Karena kita sudah sanggup untuk menyantuni itu. Nah, ini penting ya. Kemudian juga tadi tengah hadis kalimat wala tulamu ala kafafin, ya. Dan tidaklah kamu tercela karena apa? Merasa cukup. Karena merasa cukup. Nah, merasa cukup itu maksudnya supaya kita apa, Pak? Qanaah gitu ya, qanaah gitu. Jadi qanaah itu kalau bahasa Jawanya nrimo ing pantum. Ya, terima pemberian apa adanya. Nah, itu luar biasa. Kemuliaan ya kalau kita sudah seperti itu. Tapi artinya jangan kemudian kita terima apa adanya sebenarnya itu kurang tanpa ada usaha untuk menambah, ya nggak boleh, tetap ada usaha gitu ya. Nah itu jadi maksimalkan gitu ya. Nah kemudian di ujung hadisnya wal yadul ulya, dan tangan yang di atas itu khairun min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Ini udah pernah kita bahas ya.
Pengertiannya bukan praktek yang ngasih begininya, bukan ya, seperti itu. Karena kalau yang dimaksud ada tangan yang di bawah, tangan yang di atas lebih mulia, yang atas di bawah, nanti praktek bisa dibalik. Yang ngasih di bawah, nih yang mungut di atas gitu kan. Ya, salah juga kan. Pengertiannya nggak seperti itu. Pokoknya orang ngasih lebih baik pada yang nerima gitu. Walaupun nerimanya tangan di atas. Ngasihnya banyak, kita ngasihnya pakai nampan kan? Nah, berarti yang ngasih kan di bawah tangannya, malah yang nerima di atas, mungut gitu kan. Jadi jangan diplesetkan gitu ya, jadi diplesetkan. Ini anak-anak biasanya teman-temannya Bang Ade tuh kayak gitu. Ngasih piring kan, nih mana? Nerimanya ngambil kan satu dia. Ini yang baik kemana? Yang bawah tetap, itu kan, yang bawah gitu kan. Jadi rawahu Muslim. Nah, jadi pengertian dari hadis yang paling ujung ini adalah supaya kita jangan ada dalam dada kita terbesit untuk meminta-minta sekurang apapun kita gitu tadi. Jadi kita makanya tadi qanaah tadi itu. Qanaah tadi merasa cukup aja gitu ya. Nah, malu itu iman tuh. Jadi kalau kita masih ada malu minta, berarti kita punya iman. Bagus banget. Karena ada orang yang emang bener-bener nggak punya malu gitu kan. Nggak punya malu. Kalau nggak punya malu, jangankan lagi butuh. Nggak butuh pun memang dasarnya tadi nggak punya malu ya celamitan. Tahu celamitan nggak? Apa celamitan? Ngeliat punya, setiap orang punya pengen dan minta gitu kan. Kalau pengen doang nggak apa-apa. Pengen doang apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau kita masih malu meminta, itu berarti kita masih punya iman. Karena salah satu cabang iman adalah malu. Al haya'u minal iman gitu ya. Itu salah satu. Yang tanyakan? Cukup ya? Gimana? Masalah sholat jamak Ustaz. Oh. Iya, jadi jamak qashar itu hadis yang paling sahih kata Said Qutb dalam kitabnya Fiqh Sunnah adalah salah satu amyal 3 mil. Itu yang paling sahih ya. Itu. Nanti bisa dibuka kitabnya ya. Lah ya ukurannya safar kan? Safar. Ya, safar. Artinya belum dikatakan safar. Wah, kalau belum sampai 3 mil. Kan kita ibu-ibu ke warung sebelah jarak 10 kilo kan pergi juga. Belum 3 mil ya. Udah 3 mil 10 kilo kan udah. Jarak 10 meter maksudnya, 10 meter ke warung misalnya kan 10 meter kan pergi juga. Pergi dari rumah seperti itu nggak dimaksud safar, enggak. Berarti safar itu ukurannya adalah salah satu amyal. Nah, tinggal diukur, cari. Nah, di situ diukur ukurannya adalah mil-mil standar internasional. Berapa per? Kalau 1 mil itu kan 1,6 kilo. Ya belum itu kan. Jadi 1,6 kilo ya. Iya. 1,6 kilo per milnya. Itu standar internasional. Kalau zaman Nabi masih tradisional, itu pakai ini mata memandang. Jadi ketika di padang pasir yang terang melihat orang kejauhan udah nggak jelas siapa si fulan, itu 1 mil. Udah nggak jelas. Ini bahkan mungkin antara fulan pun nggak jelas gitu kan. Padang pasir. Nah, itu ukurannya, Pak. Ini mil darat ya. Kalau mil laut beda lagi. Mil laut tuh lebih jauh. Gitu. Nah, segitu. Salah satu amyal. Itu safar ya. Safar dimana kita boleh jamak, boleh qashar. Kalau jamak sih nggak harus safar kalau jamak mah ya. Jamak qashar nih kan yang kita di rumah kan belum safar di rumah. Baru mau safar. Nah, boleh kita jamak doang. Karena kita belum safar. Nah, jamak karena berangkatnya zuhur, nah kita
Jama takdim, asar tarik ke juhur, itu namanya jama takdim, jama aja, karena kita belum pergi. Jadi kalau juhur ya tetap 4, asar tetap 4, karena kita belum safar. Tapi kalau kita memang sudah safar, sudah 3 mil tadi, boleh jama qashar. Seperti itu. Waktu Rasulullah di Birali ya, di Jama Qashar. Iya, jama qashar. Atau umroh ya, umroh. Kasusnya persis seperti yang terjadi pada zaman Nabi ya, 2 sahabat udah jamak takdim di tempatnya masing-masing, mau ke masjid Nabi karena ada perlu, dua sahabat tadi. Nah, ternyata yang satu ikut sholat lagi, yang satu enggak. Nah, akhirnya begitu selesai kan pada terjadi dialog tuh, diskusi. Kata yang enggak sholat lagi, kok kamu sholat lagi? Kan tadi sudah. Ya saya pengen sholat bersama Nabi. Nah, akhirnya begitu diadukan ke Nabi, dua-duanya dibenerin. Yang enggak sholat lagi memang sudah sholat, yang sholat lagi ingin mendapatkan keutamaan bersama Nabi gitu. Jadi dibenarkan dua-duanya, gitu ya, seperti itu. Ya, bahkan enggak mesti harus kita sudah jamaah atau belum ya. Kita misalnya sholat masjid nih, pulang ke rumah istri belum sholat, kita sedekah aja ngimamin istri. Kan bagus, pada istri sholat sendirian kan? Oh iya kan, ngimam istri. Ya karena belum paham ngaji, makanya ngaji. Kan bahkan siapa Sa'ad bin Waqqas kan, Sa'ad bin Waqqas sholat bersama Nabi Isya makmuman. Kan beliau sebagai amir setempat, pulang imamin sholat Isya kan? Waktu hanya waktu itu kelamaan imaminya, ya kan, diprotes hanya seorang pemuda kan, udah sholat sama Nabi lama, di sini sholat ngimamin lama lagi. Iya. Nah, itu pemuda itu memang pemuda yang cerdas. Ini kampung sedang dikepung sama musuh, ya kan, waktu itu ceritanya seperti itu kan. Nah, itu. Jadi ya akhirnya diadukan ke Nabi, nggak boleh juga. Ya kalau kita jadi imam ya harus apa? Pertimbangannya makmum. Kata Nabi ada yang tua, ada yang hajat, ada yang sakit, gitu kan. Nah, itu pertimbangkan semua. Artinya boleh tadi. Dia udah sholat sama Nabi tapi malah ngimamin kan. Nah, seperti salah sholat sedekah yang lain. Ya, ada orang datang ke jamaah sholat bersama Nabi tapi dia ternyata sudah nggak dapat jamaah udah salam Nabi. Nah, kata Nabi ke Umar, siapa yang mau sedekah? Tuh. Akhirnya Umar, itu pertama terjadi tuh salat sedekah di situ kan. Iya, makanya nanti harus belajar biar nggak bingung. Belajar. Nah, untuk posisi seorang istri sebelah kanan apa kiri? Ada kanan ya, kanan. Cukup ya, cukup dulu ya. Demikian para ikhwan, mudah bermanfaat sedikit sama kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.